Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang ya bagi yang non-muslim. Dan langsung saja, maksud saya membuat video kali ini adalah ditargetkan khusus untuk anak-anak SMA SMA Negeri 27 Kabupaten Tangerang tingkat 10 mata pelajaran kimia, pokok bahasan larutan elektrolit. Jadi dasarnya mungkin saya minta maaf jikalau kemarin sangat banyak tidak bisa bertatap muka di dalam kelas dengan alasan PPG lah, alasan pribadi, dan yang terakhir mungkin ada berita duka juga di rumah. Saya aturkan semoga kalian membuka pintu maaf ya. Itu yang pertama. Oke, yang kedua adalah dasarnya adalah materi akan terus berkelanjutan. Jadi maksud saya untuk materi ini, bab ini, saya harap saya cukupkan melalui video saja satu bab ini. Jadi nanti ketika kita sudah steady dan ready di kelas, kita akan melanjutkan pada bab selanjutnya, yaitu kalau nggak salah redox ya, reaksi redox. Masih ada 2 bab lagi, yang terakhir itu dasar-dasar hukum kimia kalau nggak salah. Ada 2 bab lagi sebelum kita nyampe fase ujian ya, kenaikan kelas. Oke, langsung saja. Sebelumnya saya harap ketika sudah selesai materi ini, yang perlu kalian pahami adalah yang pertama mungkin gejala-gejala hantaran listrik pada fenomena-fenomena di sekitar kehidupan kita. Terus klasifikasi larutan elektrolit. Dalam hal ini nanti kita bedakan, ada larutan elektrolit kuat, ada elektrolit lemah, ada non elektrolit. Dan yang mungkin yang selanjutnya adalah larutan elektrolit berdasarkan jenis ikatan ionik, dan yang selanjutnya jenis ikatan kovalen. Dan mungkin sebagai pengayaan mungkin itu bisa kalian jawab nanti, bagaimana fungsi larutan elektrolit bagi manusia, lalu bagaimana ketika dia kekurangan larutan elektrolit, lalu bagaimana cara pemenuhan kekurangan larutan elektrolit tadi. Oke, yang pertama mungkin kita mulai dari gejala hantaran listrik yang mungkin bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin yang pertama mungkin kegiatan yang saya pikir tidak asing ya, mengambil ikan dengan ini aja nih. Nah, kegiatan si bapak ini pada dasarnya bukan kegiatan yang asing lah untuk kalangan orang Solear ataupun saya pribadi orang Bogor. Masih banyak orang-orang yang melakukan kegiatan mengambil ikan dengan listrik. Cuman yang perlu saya sampaikan di sini, ingat, ini adalah kegiatan yang dilarang sebenarnya mah, karena target si bapak ini mengambil ikan itu tidaklah jelas, akan sangat random. Ikan-ikan yang terkena sengat listrik itu masih bisa yang baby gitu, ataupun masih dalam bentuk telur, itu akan tersengat, matilah gitu mereka. Nggak hanya ikan-ikan besar gitu yang akan tersengat. Nah, penjelasannya adalah, kan yang kita tahu bahwasanya sumber listrik itu hanya ada pada alat rangkaian si bapak ini yang di kotak ini ya. Itu biasanya itu tersusun dari rangkaian acu atau aki kering, lalu yang disalurkan si bapak ini melalui dua tongkat panjang ini yang satu berkutub positif, yang satu berkutub negatif gitu kan. Nah,
pertanyaannya bagaimana misalnya si ikan itu ada di titik sini misalnya, bagaimana ikan itu bisa ikut tersengat. Kan si tongkat Bapak ini cuman tidak menyentuh langsung si ikan, kan kira-kira kayak gitu. Nah, berarti pada dasarnya ada yang menghantarkan listrik ke si Bapak ini dari ujung tongkat sampai ke si ikan, kan kira-kira kayak gitu. Lalu apa yang menjadi penghantarnya? Ya bisa kita sebutkan bahwasanya air ini adalah yang menghantarkan listrik, atau air sungai ini adalah sebagai penghantar listrik dari sumber listrik yang dipunyai Bapak. Atau mungkin juga ada mungkin sedikit penjelasan lalu bagaimana si Bapak tidak ikut tersengat listrik. Nah, si Bapak ini pada area kakinya menggunakan isolator listrik. Jadi bahan yang memang dapat atau bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik, biasanya itu berupa dari bahan karet ataupun plastik biasanya. Ya, cukup memakai sandal jepit ataupun sepatu bot, biasanya itu akan terhindar dari sengatan listrik secara langsung. Dan juga mungkin tongkat si Bapak ini juga dibuat memang agak panjang karena satu memang mengurangi insiden tersengat juga, kira-kira kayak gitu. Jadi inilah yang dimaksud dengan gejala hantaran listrik. Jadi kesimpulannya adalah air sungai ini bisa kita bicarakan sebagai larutan elektrolit yang menjadi penghantar listrik. Yang kedua, mungkin contoh yang kedua ya, saya kecilin lagi. Yang kedua mungkin saya kasih fenomena banjir gitu ya di Jakarta misalnya. Banjir Jakarta, PLN mematikan arus listrik. Nah, ini aja nih. Sorry. Tentunya ilustrasi seperti ini sangat mudah dipahami maksudnya ya, karena orang PLN sudah sangat pasti tahu, menyadari air banjir ini adalah sama seperti tadi pada air sungai, merupakan bahan penyalur listrik yang baik. Jadi tentunya ketika terjadi keadaan seperti ini banjir, perlulah dia mematikan arus listrik untuk menghindari insiden yang tidak diharapkan. Dalam hal ini puncaknya mungkin adanya korban jiwa tersengat listrik, kayak gitu kira-kira. Oke, kita balik lagi ke materi intinya, itu adalah prolognya mungkin. Kalau lihat di sini ada dua suku kata ya, larutan elektrolit. Ada kata larutan dan ada kata elektrolit. Kita bahas dulu yang suku kata pertama. Larutan elektrolit. Kira-kira seperti ini. Ada kata larutan. Jadi untuk memahami larutan di sini saya kasih ilustrasi lah ya. Orang Indonesia biasanya kalau pagi-pagi itu bikin teh. Nah, ini aja nih.
Untuk membuat teh kan biasanya yang bahan yang diperlukan yang pertama yaitu kita tulis saja ya, berarti si bubuk tehnya ya kan, bubuk teh. Yang kedua mungkin air panas gitu ya, atau mungkin juga bisa ditambahkan sedikit gula berarti pada poin pertama. Nah, maksud saya adalah pengertian larutan itu secara singkat ada larutan secara singkat itu minimal terdiri dari dua hal. Adanya zat pelarut, dan zat terlarutnya. Nah, pada contoh pembuatan teh ini tentunya yang dikatakan sebagai zat pelarutnya yaitu ya air, zat terlarutnya itu bubuk teh. Itu sangat simpel yang perlu dipahami. Biasanya cirinya yang dikatakan sebagai zat pelarut itu adalah satu ya memang pasanya atau wujudnya berupa cairan gitu kan, konsentrasinya atau jumlahnya lebih banyak dibanding dengan si zat larut dalam hal ini bubuk teh kan. Kalian mungkin mengamati secara langsung ketika buat larutan teh itu kan kalau airnya kan relatif lebih banyak dan si zat larutnya dalam ini bubuk teh yang mungkin nggak sebanyak airnya. Nah itu kira-kira. Lalu yang perlu dipahami juga di sini adalah dikatakan larut itu ada dua jenis ya, larutan itu ada dua jenis. Ada larutan yang dikatakan sebagai homogen, ada yang dikatakan sebagai heterogen. Nah, dalam konsep kimia yang dikatakan larut pada dasarnya adalah yang berjenis homogen. Apa yang dimaksud dengan homogen adalah kita sudah tidak bisa dibedakan mana zat pelarut, dan mana zat terlarutnya. Nah, ini yang dimaksud dengan larutan dalam kimia sebenarnya. Beda lagi kalau kita bicara larutan sebuah kopi gitu ya. Larutan sebuah kopi itu kan secara dalam kurung ya, secara kasat mata ya, secara indrawi penglihatan kita gitu, melalui mata indrawi penglihatan makroskopis, berarti secara indrawi penglihatan mata manusia secara makroskopis gitu. Tapi kalau secara mikroskopis itu akan selalu terlihat mana pelarut mana terlarutnya. Tetapi pada si yang heterogen, contohnya tadi yang saya maksud larutan kopi, itu kan secara mata biasa kita masih dapat membedakan mana larutan, mana zat pelarut, mana kopinya. Apalagi dalam beberapa waktu kemudian, terutama suhu airnya juga sudah perlahan menurun, itu akan terjadi kembali pengendapan material zat terlarutnya. Nah, itu harus bisa dibedakan. Jadi yang dimaksud dengan larutan di sini adalah yang selalu dikatakan homogen. Kalau heterogen itu pada dasarnya orang kimia itu ngomongnya campuran, sebuah campuran saja, bukan larutan kayak gitu. Itu penting dipahami. Selanjutnya adalah yang perlu saya sampaikan ketika proses larutnya zat terlarut gitu. Proses larutnya zat terlarut
dalam sebuah larutan itu sejatinya adalah pemutusan ikatan ya, pemutusan ikatan-ikatan zat terlarut, dalam hal teh tadi gitu kan, itu akan putus, terurai, menyatu dengan air. Putusnya dengan apa? Satu, memang adanya energi mekanik gitu kan, dengan cara kita mengaduk ya, dan yang kedua ada energi panas dari air panas si pelarutnya itu. Itulah dikatakan mereka itu terputus, terurai sehingga larut kayak gitu, larut secara homogen. Lalu bagaimana kita kaitkan dengan konsep yang kedua dalam hal ini? Saya cobain dulu ya. Kaitkan dengan elektrolit tadi, karena apakah pertanyaannya si teh ini juga termasuk larutan elektrolit, tentunya belum kita bisa pastikan dengan secara meyakinkan ya, karena kejadian seperti itu butuh uji langsung, uji sampel maksudnya. Cuman sebelum berlanjut ke sana, yang dimaksud dengan larutan elektrolit itu, kata elektrolit itu berarti terkait dengan rangkaian kelistrikan ya. Jadi secara lengkap kalau kita gabungkan, yang dimaksud dengan larutan elektrolit adalah larutan yang memang dapat menghantarkan sebuah listrik. Ini bisa gimana ini? Sini aja berarti ya. Adalah larutan homogen yang dapat menghantarkan listrik. Nah, larutan homogen yang dapat menghantarkan listrik. Jadi ada media pembawa ya. Kalau saya ilustrasikan, kalau pada orang pindahan gitu, yang bikin listrik berpindah dari sumber listrik ke misalnya ke bolhamnya gitu, itu ada yang bawa listrik, itu ada yang bawa. Misalnya dalam hal ini mungkin orang pindahan pakai mobilnya gitu. Nah, berarti pada larutan elektronik ada sebuah kendaraan tertentu yang dapat membawa listrik. Dalam hal ini itu dikatakan sebagai ion bermuatan. Adanya ion bermuatan yang bergerak bebas. Larutan homogen yang dapat menghantarkan listrik, dalam hal ini adanya ion bermuatan yang bergerak bebas, itulah yang dapat menghantarkan listrik dari sumber listrik ke misalnya ke bolham tadi ataupun lain sebagainya. Nah, kalau kita ngomong klasifikasi larutan elektrolit itu, kita bedakan menjadi elektrolit kuat, lemah, dan lain sebagainya, atau non elektrolit. Itu yang perlu dipahami. Yang pertama adalah ionisasi atau penguraian tadi. Ionisasi, garis miring penguraian ya, penguraian penguraian apa? Tentunya ya tadi, kalau kita mau buat larutan berarti penguraian zat terlarut menjadi ion-ionnya dalam bentuk sebuah larutan. Nah, ini
Orang kimia mengklasifikasikannya itu menjadi 3 bagian. Ada yang dikatakan sebagai ionisasi penguraian sempurna, dalam hal ini lambangnya itu adalah alfa ya, lambangnya itu alfa, itu sama dengan 1, terus alfa sama dengan 0,5 itu adalah lemah, elektrolit lemah. Lalu yang ketiga adalah alfa sama dengan 0, berarti itu adalah bukan elektrolit. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi secara simpel kalau saya analogikan, jika kita misalnya punya 1 sendok zat terlarut ya, kita akan larutkan ke dalam air misalnya. Nah, dari kesemuanya 1 sendok zat itu terurai menjadi ion-ion bermuatan. Nah, itu yang dikatakan sebagai derajat alfa 1. Nah, ini saya ulangi, misalnya dari 1 sendok garam lah misalnya. Dari 1 sendok garam saya larutkan ke dalam 100 ml air gitu. Nah, 1 sendok garam tadi semuanya terurai, terputuskan oleh air menjadi ion-ion pembentuk garam tadi, yaitu misalnya kan NaCl ya. Mana ya? NaCl. Nah, ini kan kalau terurai menjadi Na positif plus Cl min gitu kan. Nah, kesemuanya 1 sendok garam itu terurai menjadi ion-ion bermuatan tadi, yaitu dalam hal ini adalah Na dan si Cl-nya tadi. Nah, itu yang dikatakan sebagai ionisasi sempurna. Ataupun contoh yang lain, misalnya bahan yang lain tentunya bukan garam ya. Misalnya apa ya? KCl mungkin sama, termasuk jenis garam juga. Ketika diletakkan dalam air, ternyata dari 1 sendok yang menjadi ion-ionnya itu hanya setengah sendok misalnya. Nah, itu yang dikatakan sebagai ionisasi lemah atau alfanya sama dengan setengah. Ataupun contoh yang terakhir mungkin yang derajat ionisasinya 0, itu tidak terjadi penguraian dalam bentuk larutannya, adanya atom bermuatan, itu yang dikatakan sebagai larutan bukan non elektrolit. Nah, konsep ini sangat penting dipahami karena nanti bagaimana pada reaksi uji sampel ada suatu larutan yang menghasilkan nyala lampu terang gitu, dan ataupun ada sampel yang nyala lampunya tidak terang, nyala gitu, cuman lampunya redup. Nah, itu kalau kita kaitkan berarti tadi analoginya ada banyak kendaraan yang dapat membawa listrik berpindah dari sumber listrik ke bulham. Nah, banyaknya itu ya tergantung dari si ionisasinya. Kalau saya tuliskan aja ya, pengertian ionisasi berarti adalah kemampuan mudah atau sukarnya zat terlarut atau mungkin dalam sudah menjadi dalam suatu bentuk larutan gitu. Kemampuan mudah atau sukarnya zat terlarut dalam bentuk larutan menghasilkan ion bermuatan. Nah, kayak gitu. Ingat baik-baik, ion bermuatan inilah yang dikatakan sebagai kendaraan yang dapat membawa listrik berpindah gitu. Nah, biar lebih jelas kalian bisa
melakukan simulasi secara mandiri. Nanti saya kasih linknya untuk bisa mengamati mana larutan elektrolit atau bukan larutan non elektrolit. Nah, nanti saya sematkan linknya di video ya. Ketika sudah membuka ini dalam mode landscape, tentunya kalian nyalakan saklarnya seperti ini sehingga baterainya, sumber listriknya bisa terhubung antara kutub positif dan negatif. Lalu kita coba, di sini ada banyak uji sampel yang bisa kita ujikan. Misalnya di sini garam. Nah, yang perlu diperhatikan nanti adalah nyala lampu itu bagaimana kondisinya, menyalakah atau tidak. Dan nyalanya di sini kalian perhatikan nanti ada 3 kategori, ada yang dikatakan sebagai terang, ada yang redup, atau yang tidak nyala sama sekali. Dan yang kedua yang diperhatikan adalah adanya gelembung ya, pada area sini istilahnya namanya adalah katode ya. Rangkaian elektronik itu biasanya dikenal sebagai katoda, ada katoda positif, ada katoda negatif. Diperhatikan adanya gelembung. Nah, gelembung juga sama, ada 3 kategori nanti. Ada kategori menghasilkan banyak gelembung, menghasilkan sedikit gelembung, tidak menghasilkan gelembung, kayak gitu. Nah, kita coba satu-satu. Kalian coba satu-satu kayak gitu. Nah, kita coba air murni. Nah, ini saya perlu jelaskan. Air murni adalah air yang memang tidak sama dengan tadi contoh misalnya air sumur, air sungai, itu tidak sama. Kenapa? Karena kalau air murni tok itu adalah H2O saja, yang memang biasanya orang menghasilkan dikatakan air murni itu adalah dengan cara ya biasa air sungai ataupun air sumur yang kita panaskan itu kan nanti ada mengalami penguapan ya. Nah, uapnya itu yang diambil dan lama-lama kan dari uap itu akan kembali menjadi sebuah larutan lagi. Itu yang dikatakan sebuah air murni. Artinya tidak ada destilat ataupun ada pengotor yang lain yang memiliki muatan-muatan tertentu. Muatan dalam hal ini tadi kalau kita kaitkan sebagai kendaraan ya, kendaraan yang dapat membawa listrik. Jadi bedakan dengan air murni dengan air yang kita ambil dari sumur. Nah, kalau dari sumur ya jelas di situ banyak ada atom-atom atau apa istilahnya ya, unsur lah, ada unsur yang lain yang memang memiliki muatan sehingga bisa menghantarkan listrik. Nah, di sungai tentu sangat banyak mineral-mineral yang lain, kira-kira kayak gitu maksudnya. Tapi kalau air murni adalah hanya H2O saja yang manusia ambil itu dari proses destilasi namanya. Jadi air biasa dipanaskan sampai mendidih kan menguap ya. Nah, hasil uapannya itu nanti berbentuk kembali menjadi bentuk cairan lagi. Nah, itu yang digunakan. Kita ambil contoh yang lain, misalnya asam asetat ya. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi nyala lampunya, dia nyala tapi tidak terang, artinya redup. Terus ada sedikit gelembung juga pada katodenya gitu. Nah, keadaan seperti ini kalau ditanya gitu, oh loh kenapa kok dua-duanya ini nyala tapi yang satu terang, yang satu tidak terang gitu lampunya, dengan volume yang sama, misalnya asetat juga 100 mili, larutan garam juga 100 mili, tapi nyalanya itu berbeda. Itu dikembalikan lagi pada tadi penjelasan yang sebelumnya adalah tergantung banyak sedikitnya ion bermuatan dalam larutan tersebut. Artinya tergantung juga kemampuan derajat ionisasinya. Nah, saya pikir sederhana ya, banyak itu maksudnya bisa dipahami. Nah, saya sarankan kalian melakukan ini secara mandiri semua, lalu catat di buku tulis gitu. Catat di buku tulis, lalu apa yang perlu dipahami, apa yang perlu ditulis adalah misalnya jenis larutannya apa gitu, terus nyala lampu, terus gelembung, dibuat tabel aja gitu maksudnya kira-kira, lalu dituliskan misalnya yang pertama gitu kan, larutan garam,
nyala lampunya terang, terus gelembung banyak gelembung. Nah, yang kedua mungkin tadi asetat ya, asetat itu redup, gelembung itu sedikit. Nah, bisa dilanjutkan sendiri, nanti kan kita sudah bisa melihat, menilai gitu, apa namanya, mana larutan yang dikatakan sebagai elektrolit kuat, lemah, ataupun bukan non elektrolit. Apa namanya, kalau memang sudah seperti itu, mungkin yang selanjutnya adalah simpel saja, saya ringkas saja. Berdasarkan jenis ikatannya itu adalah kalau dia larutan itu berjenis ionik, larutan itu berjenis ikatan ionik, dia merupakan larutan elektrolit yang yang baik, yang kuat gitu. Tapi kalau dia berjenis kovalen, kalau berjenis ikatan kovalen itu biasanya tidak dapat menghantarkan listrik gitu. Kalau berjenis ikatan kovalen tidak dapat menghantarkan listrik, terkecuali beberapa contoh tadi si asetat juga termasuk kovalen, cuman dalam bentuk larutan dia bisa menghantarkan listrik. Tapi secara umum kita katakan kalau berjenis ikatan kovalen itu tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik gitu. Kalaupun bisa, dia termasuk kovalen lemah, elektrolit lemah gitu. Kesimpulannya kayak gitu. Jadi saya ulangi, kalau berjenis ikatan kovalen itu dikatakan tidak menghantarkan listrik. Kalaupun dikatakan bisa menghantarkan listrik dalam bentuk larutan, dia termasuk kategori elektrolit lemah. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu yang terakhir adalah saya pindahkan dulu ya. Nah, yang terakhir adalah fungsi elektrolit bagi manusia. Itu kalian catat saja pertanyaannya. Lalu bagaimana ciri manusia kekurangan larutan elektrolit, lalu bagaimana manusia cara menanggulanginya, kayak kira-kira kayak gitu. Dan maksud saya ketika sudah melihat video seperti ini, video kali ini kalian bisa membuat rangkuman yang utuh gitu tentang materi ini. Dan kalau mau praktikum kalian itu bisa dilakukan secara berkelompok ataupun mandiri. Jadi tinggal menyusun alat yang pasti ada sumber listrik gitu kan, ada baterai gitu, terus ada kabel, ada pulhamgan gitu. Lalu bisa diuji dengan sampel-sampel, tentunya dalam bentuk sebuah cairan, dalam sebuah bentuk larutan. Tinggal dilihat indikator lampunya nyala, terang atau kayak gimana, itu bisa dilihat. Kalau kemarin saya sempat sampling kelas yang praktikum sederhana, ada yang dari larutan kuah mie, ada yang dari larutan kuah bakso, terus asam cuka, ada lagi yang misalnya merek-merek minuman isotonik kayak gitu-gitu. Oh ya, saya ketinggalan. Pada yang ionik ini, kenapa dia memang bersifat
elektrolit kuat kan, materi sebelumnya ikatan ionik itu jelas terdiri dari atom-atom bermuatan yang memiliki beda muatan ya, yang satu muatan positif, yang satu muatan negatif. Nah, makanya dia sangat baik dalam menghantarkan listrik. Nah, kalau kovalen itu kan penggunaan elektron bebas secara bersama-sama, ada yang koordinasi, ada yang kovalen biasa sebenarnya. Jadi tidak berdasarkan jenis muatan suatu atomnya gitu, lebih ke elektron bebasnya dia pakai secara bersama-sama itu kalau kovalen. Nah, kira-kira kayak gitu. Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat. Kalau video tentang sampling kelas yang kemarin praktikum sudah ada di YouTube saya, bisa dilihat aja baik-baik. Saya coba sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.